Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Untuk Bu. hari ini, Sehat, Bu. untuk Alhamdulillah baik, Bu. iya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Untuk absen hari ini udah ibu bagikan di grup WA ya. Nanti kita absen. Untuk hari ini, untuk meningkatkan motivasi dan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Mari kita bernyanyi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyusun cerita tentang pembelajaran deh. kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bentuk buku mini dengan disertai gambar-gambar sesuai dan menarik. Nah, baiklah anak-anak ibu, masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya. Siapa yang bisa menjawab nih anak-anak ibu? Ya, persatuan dan kesatuan. Ya, baiklah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak ibu semua perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, gambar-gambar ini adalah contoh gambar-gambar persatuan dan kesatuan ya. Nah, perhatikan lagi nih gambar yang ada di layar anak-anak ibu semua ya. Nah, ini juga perhatikan gambar-gambar di layar anak-anak ibu semua. Nah, di sini juga ada nih. Nah, apa yang terjadi jika tidak adanya persatuan dan kesatuan? Nah, gambar-gambar ini menunjukkan apa-apa saja yang menjadi akibat dari tidak adanya persatuan dan kesatuan. Terjadinya perkelahian antar pelajar, terjadinya perkelahian antar kelompok, demonstrasi, di mana-mana konflik budaya, perang suku, dan konflik antar umat beragama. Nah, di sini dapat kita lihat, perhatikan contoh sikap di bawah ini ya. Nah, di sini ada yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan ya. Ada juga yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Dapat kamu lihat di layar kamu ya. Nah, di sini kamu diminta untuk menjawab pertanyaan besar dari Ibu nih. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ya, nah, di sini kamu dibagi dua kelompok nih. Kelompok satu, Ibu bagi anak Ibu Triana Estika Ningrum, Muslihatun, Siti Nurhayati, Lili Holipah. Dan kelompok dua, anak Ibu Titin Sutini, Yuli Nurmawati Dewi, M. Sarif, dan Eka Sunarti. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi langkah-langkahnya. Yang pertama, lakukan eksplorasi dan investigasi melalui internet untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi ya secara perorangan. Kemudian diskusikan hasil temuanmu ke dalam grup WA kecilmu. Tunjuklah salah seorang yang bertugas untuk menulis dan membuat buku mini. Nah, setelah semua menyatukan hasil temuannya, buatlah buku mini sesuai hasil temuan kelompokmu disertai dengan gambar-gambar yang sesuai dan diberi warna-warna cantik sehingga terbentuklah buku mini yang menarik. Ya, jika ada pertanyaan, kamu dapat bertanya di grup WA kecilmu. Ibu akan menjawab pertanyaanmu di sana. Setelah buku minimu selesai, kamu akan mempresentasikan hasil karyamu untuk ditunjukkan kepada teman-teman kelompok lain. Ya, melakukan tanya jawab tentang buku mini yang ditampilkan, kemudian kelompok terbaik akan diberikan apresiasi berupa pujian.
Nah, anak-anak ibu untuk kamu berdiskusi ya, membuat buku mini hanya 10 menit dan 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat bekerja. Silakan anak-anak ibu bekerja melalui WA ya, grup WA kecilnya untuk menyatukan pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok kecilnya. Silakan anak-anak ibu. Ibu tunggu ya 10 menit ya setelah menyelesaikan semuanya. Silakan anak-anak ibu. Bu Guru, saya mau tanya. Oh iya, silakan Titin. Ya, Ibu nanti itu hasil buku mininya kita kirimkan lewat WA group atau hasil karyanya nanti dikumpulkan di sekolah? Nanti bukunya kita presentasikan ya, kita presentasikan melalui Jimit ini ya. Nanti di kelompok satu yang membacakan hasil presentasinya anak Ibu Nana, yang untuk kelompok 2 presentasinya dibacakan oleh M. Sarif ya. Bu, kelompok 1 dulu ya Bu. Iya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan guru. Di sini kami dari kelompok 1 ada saya, Triana, Muslihatun, ada Siti dan Lili. Nah, ini silakan kelompok 1 ya, membacakan. Iya, kami dari kelompok 1 coba menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Contoh-contohnya dari sikap ini, di mana persatuan dan kesatuan itu merupakan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kami tadi sudah mencarinya Bu, beberapa gambar yang berkaitan dengan nilai-nilai persatuan. Antaranya ini yang pertama, persatuan dalam keberagaman. Kita ini kan berasal dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia. Nah, ada suku yang berbeda, adat istiadat, dari pakaiannya juga ataupun bahasa. Nah, di mana dengan keberagaman ini kita tetap satu, yaitu sebagai satu bangsa ya, bahasa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Lalu gambar yang kedua di lingkungan yang kedua tentang saling bekerja sama, itu di lingkungan masyarakat, bergotong royong gitu. Nomor 3, saling menghormati antar sesama. 4, mematuhi peraturan yang berlaku. Manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. 1, terhindar dari konflik dan perpecahan yang bisa mengganggu jalannya pembangunan nasional. Yang kedua, hidup dengan damai dan tentram sehingga mampu mengusahakan kesejahteraan hidupnya dengan lebih baik dan memajukan bangsa. Ketiga, mampu menghadapi permasalahan yang muncul dengan baik, termasuk masalah keamanan sekalipun. Demikian Bu presentasi dari kelas kami. Ya. Silakan kelompok 2. Sudah Ibu bagi. Ya Bu, kelompok 2 Bu dari sini. Ya. Ya Bu. Sudah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya dari kelompok 2 mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan kerja kelompok kami Bu. Contoh-contoh persatuan dan kesatuan Bu yang kami dapat dari internet, itu yang pertama Bu, saling menghargai perbedaan antar suku. Yang kedua, saling tolong menolong Bu, dengan adanya gotong royong, tolong menolong, kerjaan yang berat dan menjadi ringan Bu. Yang ketiga, saling menghargai teman Bu. Yang keempat, saling rukun. Adapun Bu, manfaat dari persatuan dan kesatuan yang kami kerjakan secara berkelompok, manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat yang pertama, terhindar dari konflik perpecahan Bu, yang bisa mengganggu jalannya pembangunan.
Yang kedua Bu, hidup dengan damai dan tentram sehingga mampu menguasakan kesejahteraan hidup dengan lebih baik dan memajukan bangsa Bu. Yang ketiga, mampu menghadapi permasalahan yang muncul dengan baik, termasuk masalah keamanan Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak Ya, Ibu atas presentasinya. Jika ada yang mau bertanya silakan, anak Ibu bertanya nih. Saya Bu. Nana ya, Di ya. kelompok Nana. 1. Iya Bu. Ya. Bu tanya Bu. Bu kalau di sekolah nih Bu, kita kan sama teman berbeda ya Bu. Kalau kita misalnya tidak saling milih-milih teman itu, apakah boleh Bu? Karena kadang saya suka sama teman suka nggak cocok nih Bu. Ya, ada yang bisa menjawab itu dari kelompok 2? Itu pertanyaan dari kelompok 1 tuh. Ya, untuk ini ya, kalau berteman kita diwajibkan tidak boleh memilih teman ya. Kalau memilih teman, pilihlah teman, memang teman yang baik. Jika teman itu tidak baik ya kita bisa jauhkan. Tapi kalau temannya berbeda-beda suku, berbeda agama, kita harus saling bekerja sama. Disitulah adanya persatuan dan kesatuan yang memuat sila ketiga dari Pancasila. Nah, untuk itu ya, anak-anak dari hasil tadi diskusi, Ibu akan memberikan apresiasi untuk anak Ibu yang penampilannya dan hasilnya yang bagus, yaitu ada gua ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Bukan berarti bagus ya, tapi itulah untuk apresiasi ya. Baiklah anak-anak Ibu semua sudah tampil ya, tampil dengan bagus. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini ya, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum ya. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Ya, jika sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Hasil evaluasi ya, pemahaman kamu bisa melakukan evaluasi pada link yang telah Ibu kirim ke grup kita ya, grup kelas kita. Nah, untuk itu Ibu ingin kamu menjawab satu pertanyaan ini. Siti memperhatikan sekumpulan semut yang ada di sudut dinding rumahnya. Dia sangat senang sekali melihat kehidupan semut, karena semut dapat memberikan pembelajaran berharga bagi kita. Yang patut kita contoh dari kehidupan semut adalah A. Membela diri, B. Bekerja sama, C. Berbaris rapi, D. Berdiri sendiri. Nah, jawaban anak-anak Ibu silakan. Bekerja sama Bu. Bekerja sama Bu. Ya, Bu yang benar. Ya, pintar anak-anak Ibu semua rata-rata jawabannya benar ya, jawabannya benar, bekerja sama. Berarti anak-anak Ibu sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini. Agar hidup dapat sejahtera, kita harus terapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, Pan, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Ya, selesai. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.